DPR RI, ada Pak Fahmi Randi, pengamat ekonomi energi UGM, dan Pak Sudaryatmo, pengurus harian YLKI. Selamat malam, Bapak Ibu. Selamat malam, Mas Azhar. Baik, terima kasih bergabung di MNC News Prime. Saya ingin ke Ibu Diah terlebih dahulu. Ini Ibu Diah, apakah yang disampaikan oleh pemerintah dalam RDP Rabu lalu itu sudah final terkait dengan rencana kenaikan? Berdasarkan rapat terakhir dengan Menteri SDM, sesungguhnya wacana tersebut belum final. Kami sendiri menyampaikan keberatan ya, dan saya termasuk yang pada saat itu juga mempertanyakan apa yang dimaksud dengan penyesuaian formula LPG 3 kg. Jadi kalau seandainya itu dimaksud adalah dengan penyesuaian harga, ini harus sangat-sangat cermat dikaji kembali. Karena masyarakat ini kemarin ketika menghadapi Ramadan saja itu sudah diberi kado pahit ya. Kado pahit dengan berbagai macam kenaikan harga. Jadi kalau kemudian wacana tadi kenaikan Pertalite itu juga dilakukan dalam waktu dekat, ini akan luar biasa dampaknya. Pengguna Pertamax saja, jadi berdasarkan data dari Pertamina sendiri, ketika harga Pertamax itu naik, itu sekitar 30-40% pengguna Pertamax itu berpindah ke Pertalite. Jadi semakin banyak orang yang sekarang ini menggunakan Pertalite. Premium sudah jelas hampir tidak ada. Jadi kalau kemudian Pertalite ini naik lagi, masyarakat disuruh pilih apa lagi? Baik. Ini yang didengar oleh masyarakat adalah tidak hanya Pertalite, solar, kemudian LPG 3 kg, listrik begitu ya. Sebetulnya alasan mendasar apa sehingga rencana itu mengemuka? Ya, alasan yang mendasar yang senantiasa dikemukakan memang adalah kenaikan harga migas dunia ya. Terlebih lagi dengan dampak dari perang Rusia dengan Ukraina. Tetapi kami mengingatkan kembali kepada pemerintah akan fungsi pemerintah sebagai pengatur, sebagai regulator. Pemerintah ini punya kewajiban untuk melindungi masyarakat. Pemerintah punya kewajiban untuk mengatur apapun yang gejolak-gejolak yang terjadi terkait dengan harga, diatur jangan sampai kemudian rakyatlah yang menjadi korban dari berbagai macam dinamika harga internasional ini. Gitu. Baik, untuk kepastiannya sendiri, jadi belum ada ya, sekalipun ada jangka pendek, menengah, yang itu sudah disampaikan oleh pemerintah di hadapan DPR. Ya, saya kemarin dalam rapat juga menegaskan kepada Kementerian SDM bahwa kami tidak ingin ada kejutan keputusan sepihak ya. Jadi kami sampaikan, saya sampai tanya, ini disebut pendek itu berapa lama? Yang disebut menengah itu berapa lama? Dan itu tidak diberikan jawaban. Persis disebut menengah itu berapa lama atau pendek itu berapa lama. Tapi yang jelas kami tidak menghendaki adanya satu bentuk perubahan harga atau dikatakan dengan penyesuaian yang sesungguhnya adalah kenaikan harga tanpa ada satu kajian dan diskusi bersama dengan DPR. Baik, jadi Komisi 7 berharap kenaikan itu ada kalau sudah dirapatkan begitu ya. Baik, saya ke Pak Fahmi. Pak Fahmi, kalau melihat dari alasan-alasan yang disampaikan oleh pemerintah berkaitan dengan kondisi keuangan karena harga minyak dunia yang begitu mahal, apakah ini memang beralasan? Ya, pertama, wacana kenaikan semua komoditas ini kan pertama kali dikemukakan oleh Menteri Luhut Binsar Panjaitan gitu ya. Nah, kemudian dipastikan lagi sama Menteri SDM gitu ya. Nah, menurut saya wacana ini sangat tidak produktif gitu ya. Karena saya mengamati sejak zaman Orde Baru, begitu ada wacana tadi, ini harga-harga sudah akan naik ini. Ini satu. Nah, apakah harus naik gitu ya? Menurut saya tidak gitu ya. Karena apa? Tadi disebutkan Bu Diah bahwa ini akibat kenaikan harga minyak dunia yang menyebabkan harga keekonomian minyak Indonesia jadi tinggi gitu ya, sehingga kan kalau tidak memberatkan beban APBN. Menurut saya beban APBN itu masih bisa disiasati gitu ya dalam hal cash flow-nya. Kalau misalnya kenaikan harga minyak dunia itu memang memperberat APBN, tetapi sesungguhnya ada juga pemasukan APBN dalam jumlah yang besar gitu ya. Misalnya kenaikan harga ekspor batu bara, ini windfall yang bisa masuk dalam APBN, atau juga baru-baru ini misalnya kenaikan PPN gitu ya, yang sudah diberlakukan. Nah, ini ada cash inflow yang saya kira cukup besar dan itu cukup untuk menutup gitu ya. Beban APBN tadi, sehingga tidak ada alasan sesungguhnya untuk menaikkan Pertalite
apalagi solar gitu ya, karena ini dampak ekonominya akan sangat berat gitu ya. Apa dampak terberat yang akan mungkin terjadi jika Pertalite dan solar lah dalam hal ini jadi naik? Ya, jadi proporsi pengguna Pertalite sekarang kan jadi besar sekali gitu ya, sekitar 86%. Nah, kalau ini dinaikkan itu sudah pasti akan menyulut inflasi. Solar gitu ya, sebagian besar konsumen solar itu adalah terus pengangkut bahan-bahan kebutuhan pokok. Yeah. Nah, ini akan menghambat distribusi dan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Jadi ini dari berbagai sudut gitu ya, itu akan menaikkan inflasi dalam jumlah yang besar, menaikkan harga-harga kebutuhan pokok, kemudian memperberat rakyat miskin gitu ya. Maka menurut saya sebaiknya ini dihindari dulu ya. Tidak setahun terakhir ini jangan dinaikkanlah dulu gitu ya, Pertalite, kemudian apalagi tarif listrik gitu ya. Sebaiknya dihindari dulu gitu ya. Tadi disampaikan ada pos-pos pemasukan lain yang sebetulnya bisa dimaksimalkan. Saya ke YLKI, jika sebelumnya diskusi terkait dengan Pertamax, YLKI mendukung tidak keberatan, tapi bagaimana dengan Pertalite, LPG dan tarif listrik ini Pak Sudaryatmo? Ya, terima kasih. Jadi memang setiap kebijakan yang berimplikasi kepada peningkatan beban pengeluaran di level rumah tangga itu memang idealnya dilakukan financial check up gitu. Cuma memang ini nggak jelas di kementerian di pemerintah itu siapa yang melakukan financial check up masyarakat gitu loh. Yeah. Karena apa? Karena dari financial check up tadi itu bisa diukur apakah masyarakat, khususnya masyarakat miskin itu masih bisa kuat dibebani dengan berbagai meningkatnya expenses pengeluaran tadi. Yeah. Satu itu. Yang kedua, kalau dalam konteks BBM itu sebenarnya poinnya adalah tadi menjamin ketersediaan tadi. Jadi kalau harganya tidak naik tapi menimbulkan kelangkaan, ini juga jadi persoalan. Jadi memang jadi kalau masyarakat sih mengendaki ya tadi satu ada jaminan ketersediaan, harganya terjangkau. Kira-kira begitu. Baik, tapi kalau di tahun 2022 ini tadi yang kita sebut Pertalite, solar, LPG 3 kg, kemudian tarif listrik sama-sama naik sekalipun mungkin waktunya akan berlainan, apakah sanggup masyarakat kita? Ya itu tadi sanggup atau tidak itu sebenarnya dengan data financial check up tadi kita bisa mengetahui apakah masyarakat masih dibebani beban tambahan atau tidak. Terus yang kedua sama dengan Pak Fahmi tadi, itu kenaikan yang kebijakan harga yang itu di dalam kendali pemerintah itu memang mestinya juga sudah memperhitungkan inflasi tadi. Jadi kalau inflasinya naik itu ya angka kemiskinan itu potensi bertambah juga sangat besar. Itu yang harus ini juga buruk ya untuk ekonomi nasional. Betul. Gitu. Ya. Baik, saya ingin ke Bu Diah. Bu Diah, ini bagaimana memastikan perwakilan rakyat juga bisa benar-benar menyuarakan tadi aspirasi dari masyarakat berkaitan dengan rencana kenaikan ini. Apa yang mungkin tahapan lain yang bisa dilakukan untuk bisa mengevaluasi kembali rencana ini, Bu Diah? Bu Diah? Oh ya. Bu Diah silakan. Baik, nampaknya ada gangguan sinyal. Saya ke Pak Fahmi terlebih dahulu. Pak Fahmi, ini kalau berkaitan dengan harga LPG, kemudian juga harga Pertamax yang memang sudah naik ya, kemudian ada Pertalite nanti yang akan naik. Jika ini memang benar-benar terjadi, sebetulnya kebijakan energi yang seperti apa sih yang bisa dijalankan oleh pemerintah supaya tidak terlalu menekan juga anggaran negara begitu di tengah gejolak harga yang memang kita tahu Indonesia termasuk importir begitu. Nah, tadi seperti diungkapkan Pak Sudaryatmo tadi dia bahwa kebijakan tadi harus memenuhi dua prinsip. Yang pertama adalah ketersediaan dan yang kedua adalah harga yang terjangkau gitu ya. Nah, kalau kemudian harga Pertalite, kemudian solar
gas LPG 3 kilo dinaikkan, itu sudah pasti memberatkan itu ya, beban dari rakyat tadi, terutama rakyat miskin. Bahkan rakyat miskin yang tidak mempunyai kendaraan, nggak pernah beli BBM, tidak pernah beli LPG karena nggak punya kompor gas, itu akan terkena dampaknya karena apa? Kenaikan harga-harga tadi. Dan tadi kata Pak Ratmo juga bahwa orang miskin akan semakin miskin. Nah, apakah ini yang dikendaki gitu ya? Yang sesungguhnya pemerintah masih bisa mengupayakan gitu ya untuk menambah tadi. Toh ini juga short term phenomenon gitu ya. Nanti kalau perangnya selesai kan barangkali harga akan kembali ke harga keseimbangan gitu ya. Maka menurut saya sekarang ini pemerintah mau berpihak pada siapa? Apakah berpihak untuk meringankan beban Pertamina gitu ya? Atau meringankan beban rakyat? Mestinya Pak Jokowi yang pro rakyat itu ya harus berpihak kepada rakyat, jangan membebani rakyat dengan kenaikan harga yang mestinya pemerintah masih mampu untuk menutupi beban tadi gitu Mas Ajat. Baik, artinya masih mampu begitu ya. Baik, saya ke Pak Sudaryatmo. Kalau dari sisi konsumen sendiri sejauh ini dampak dari beberapa kenaikan yang sudah terjadi seperti apa gambarannya Pak Sudaryatmo? Ya, terima kasih. Jadi kalau kenaikan harga di lapangan itu kita bedakan dua ya. Jadi ada beberapa komoditas yang dia naik karena mekanisme pasar, bukan karena keputusan pemerintah. Seperti misalnya dalam kasus minyak goreng. Yang kedua adalah kenaikan-kenaikan yang itu karena keputusan pemerintah. Misalnya tadi kenaikan PPN menjadi 11% itu kan pemerintah. Nah ini yang juga ini ya Pak. Jadi dua-duanya itu dampaknya ke masyarakat. Dua-duanya dampaknya ke masyarakat. Nah masyarakat itu kita bagi ada 3. Jadi untuk masyarakat yang kategori menengah ke atas itu ya implikasinya kan dari bisa nabung menjadi tidak nabung. Masyarakat menengah mungkin ya tadi dia harus mengambil tabungannya untuk expenses pengeluaran sehari-hari. Yang menjadi persoalan adalah masyarakat miskin itu ada kontraksi, ada tekanan ekonomi yang luar biasa sehingga harus ada pos-pos yang dia harus dikorbankan. Dan pada umumnya itu pos yang dikorbankan itu adalah misalnya terkait status gizi makanan kan kayak gitu loh. Jadi itu yang jadi memang tadi pemerintah sudah memberikan bantalan ya bantuan langsung tunai, tapi dalam banyak hal itu bantalan ekonomi tadi itu tidak bisa mengcover beban kenaikan yang harus ditanggung masyarakat. Baik, jadi sekalipun sudah ada bantuan demi bantuan, tetap saja ya kenaikan ini sangat memberatkan masyarakat. Saya ingin ke Bu Diah. Ini Bu Diah bicara tentang kenaikan yang pasti akan menimbulkan gejolak. Apa yang harus menjadi pegangan pemerintah dalam pengambilan keputusan ini? Silakan Bu Diah. Ya, yang harus menjadi pegangan bagi pemerintah adalah sesungguhnya kesejahteraan masyarakat. Ya, jadi bagaimana rakyat saat ini tuh sudah sedemikian berat gitu, dan perlu menurut saya tadi menarik ya tentang financial checking tadi gitu. Ya, karena disebut kelas menengah itu sekarang siapa kelas menengah? Pandemi 2 tahun ini itu telah mengakibatkan shifting kondisi masyarakat. Mungkin yang sebelum pandemi adalah masuk kelas menengah, mampu membeli Pertamax, mampu membeli LPG yang non subsidi, ya, ataupun listriknya juga di atas 900 watt misalnya seperti itu. Tapi begitu dua tahun pandemi ini, banyak kelas menengah ini yang sekarang menjadi jatuh miskin, kehilangan pekerjaan gitu ya, kehilangan penghasilan gitu. Sehingga kalau selalu digaungkan bahwa toh yang naik ini untuk kelas menengah ke atas, kelas menengahnya ini siapa gitu. Kemarin yang menggunakan Pertalite, sekarang kan yang Pertamax sudah berpindah ke Pertalite. Yang kemudian listrik ini, listrik yang non subsidi itu adalah 73% pengguna listrik di Indonesia itu adalah non subsidi. Jadi ketika listrik non subsidi ini naik, ini gelombang yang sangat dahsyat akan terjadi di masyarakat. Beban berat ini gitu ya. Tadi sudah diperlihatkan oleh tim MNC News sendiri ya di lapangan. Saya sendiri juga bertemu dengan banyak masyarakat yang
ya kasarnya sudah berteriak setengah putus asa gitu. Iya. Mau naik apa lagi sekarang gitu. Nah, jadi pemerintah, saya setuju ya kalau Presiden mengatakan munculkan sense of crisis itu gitu. Di tengah kesulitan seperti ini, inilah peran pemerintah. Bagaimana melindungi rakyatnya. Betul ada harga yang dinamis, tetapi justru disitulah peran pemerintah. Bagaimana mengatur anggaran. Ya, anggaran di pemerintahan itu. Baik, tapi kalau pada pandemi kemarin refocusing, ya kenapa sekarang tidak bisa sejenis refocusing? Dan itu bisa dilakukan ya, dari sisi anggaran kalau dari kacamata Komisi 7 ini masih banyak tadi pos-pos yang seperti Pak Fahmi sampaikan begitu, untuk bisa mengisi kekosongan atau kekurangan itu. Iya banyak, dan kalau ada satu political will ya dari pemerintah itu, hentikan dulu program-program atau proyek-proyek yang tidak berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat. Baik. Ya, alihkan anggaran-anggaran pengeluaran tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melindungi masyarakat dari dampak tingginya energi ini gitu pada saat ini. Baik, kami berharap tentu saja Komisi 7 bisa mengawal ini dan tadi ya menjaga aspirasi dari masyarakat. Jika tadi disampaikan memang Komisi 7 ingin dilibatkan dalam pengambilan kebijakan ini. Terima kasih Ibu Diah Nurwitasari sudah bergabung bersama kami. Kabarnya ada juga acara yang harus Ibu jalani. Sekali lagi terima kasih, dan Pak Fahmi serta Pak Sudaryatmo, kita nanti akan kembali lanjutkan perbincangan ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di MNC News.